Halo semuanya, saya Alianti dari Universitas Internasional Batam, jurusan Manajemen. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari distributor dengan agen. Jadi masih banyak ya teman-teman yang kurang paham dengan apa sih perbedaan di antara kedua itu. Jadi saya akan berusaha menjelaskan lebih detail agar teman-teman lebih mengerti mengenai distributor dan agen. Jadi pada kesempatan ini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan apa sih perbedaan kedua tersebut. Jadi memang mereka ini hampir serupa tapi mempunyai perbedaan juga ya teman-teman, jadi tidak bisa dibilang sama juga begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, agen dan distributor itu tidak sama tapi hampir serupa. Mereka mempunyai perbedaan. Jadi kalau misalnya agen, dia itu bertindak atas nama prinsipal. Jadi kalau misalnya distributor, dia bertindak atas nama dirinya sendiri atau badan usaha itu sendiri. Jadi kalau misalnya resikonya seperti apa, itu akan menimpanya. Jadi tanggungan apapun harus ditanggung sendiri oleh distributor. Lain beda halnya dengan dengan agen ya teman-teman. Kalau agen itu mereka menjual barang yang bukan milik mereka. Jadi agen dan distributor juga mempunyai definisi yang berbeda ya teman-teman. Kalau agen itu nggak bisa disamakan dengan distributor karena definisi dari agen sendiri itu, agen itu mempunyai definisi yaitu suatu badan usaha maupun perorangan yang bisa dianggap sebagai perantara. Dan kalau misalnya mereka dianggap sebagai perantara, berarti mereka itu mempunyai jaringan yang luas ataupun pemasaran yang baik gitu, jadi bisa dianggap sebagai perantara atau tangan kanan. Dan ada juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa agen itu bertindak tanpa adanya pemindahan barang. Jadi kalau misalnya barang itu tidak laku, itu bukan menjadi suatu resiko yang besar bagi agen karena itu barangnya bukan milik mereka. Jadi kita ambil aja contohnya seperti agen properti ya teman-teman, untuk contoh dari agen sendiri. Jadi agen properti kan dia menjual rumah yang bukan milik mereka. Kenapa mereka bisa menjual rumah yang bukan milik mereka? Karena penjual dari rumah tersebut sudah mempercayai agen properti untuk bisa menjual rumah yang sudah ingin mereka jual gitu. Dan kalaupun agen properti bisa menjual rumah itu, maka agen properti akan mendapatkan komisi atau yang biasa disebut dengan fee. Jadi tak heran ya kalau misalnya rumah banyak juga yang udah terjual oleh agen properti, dikarenakan semuanya pasti tahu ya kalau agen properti itu sangat mempermudah, seperti pengurusan dokumen-dokumen pastinya akan lebih mudah kalau misalnya kita urus bersama agen properti. Dan kalaupun agen properti tidak menjual rumah yang sudah dipercaya oleh prinsipal, maka agen properti tersebut tidak mendapatkan resiko apapun seperti kerugian apapun ya teman-teman, karena rumah tersebut bukanlah milik mereka. Jadi beda halnya ya teman-teman dengan definisi distributor. Jadi seperti itu gambaran dari definisi agen tersebut, dan kita masuk ke definisi distributor ya teman-teman. Jadi distributor sendiri mempunyai tanggung jawab kepada dirinya sendiri, karena kalau misalnya mereka mempunyai barang dagangan yang banyak dan tidak laku, maka itu menjadi tanggung jawab dan resiko untuk distributor. Dan distributor mempunyai definisi yaitu suatu badan usaha atau perorangan yang mengambil produk secara massal atau banyak dari eceran atau supplier atau grosir ya teman-teman. Kemudian mereka menjualnya lagi kepada pelanggan. Jadi distributor sendiri mempunyai tugas-tugas ya teman-teman untuk sampai ke tangan pelanggan. Pastinya mereka juga melalui proses-proses seperti mereka membeli barang secara massal. Namun meskipun mereka membeli barang secara massal, tentunya mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah dan bisa dijual kepada pelanggan dengan harga yang cukup affordable ya teman-teman. Kemudian setelah mereka sudah membelinya secara massal, mereka akan menyimpan barang tersebut ke gudang. Jadi setelah mereka sudah menyimpannya ke gudang, mereka akan melakukan tahap
klasifikasi ya teman-teman. Jadi klasifikasi dari jenis barang, lalu ukuran, dan setelah sudah melakukan tahap tersebut, mereka akan melakukan tahap informasi produk. Jadi mereka akan menginformasikan produknya secara detail, dan setelah itu mereka akan mempromosikannya. Jadi begitu ya teman-teman definisi dari agen dan distributor. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang paham, saya akan memberikan 3 poin paling penting untuk bisa membedakan keduanya, yaitu yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa agen itu menjual barang atau jasa atas nama prinsipal. Bedanya dengan distributor, yaitu distributor itu bertindak atas namanya sendiri. Resiko apapun yang akan datang itu ditanggung oleh dirinya sendiri, begitu. Lalu poin kedua yang teman-teman harus tahu yaitu agen mendapatkan keuntungan berupa komisi atau fee hasil dari penjualan yang mereka sudah jual gitu. Dan beda halnya dengan distributor. Distributor mendapatkan keuntungan berupa harga beli dikurang dengan harga jual mereka ke pelanggan. Jadi selisih antara harga beli barang dan harga jual barang kepada pelanggan. Jadi itu merupakan keuntungan dari distributor. Lalu ada poin ketiga juga ya teman-teman yang mesti kalian ingat, bahwa agen itu tidak menerima barang ya teman-teman, atau tidak menerima produk. Jadi yang menerima barang itu distributor. Distributor mengambil barang secara besar-besaran atau dalam partai yang besar, lalu menjualnya ke konsumen. Jadi begitu ya teman-teman penjelasan saya atas definisi antara distributor dan agen. Jadi semoga dengan adanya penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman yang ingin mencari tahu apa sih perbedaan keduanya. Dan jikalau ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya minta maaf dan terima kasih semuanya.